Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Pada video kali ini saya Stella Mirsa Aji Batu akan membahas bagaimana antropologi melihat kebudayaan dan manusia dan bagaimana kebudayaan tersebut dapat berkaitan dengan manusia. Langsung saja, dalam antropologi itu tidak mendefinisikan bagaimana kebudayaan ini hanya sebagai satu seni atau tarian, melainkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia. Nah, definisi klasik yang seringkali digunakan dalam mendefinisikan kebudayaan itu dari Edward B. Tyler yang berbunyi, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan lain yang dapat kita peroleh sebagai manusia dalam beranggota masyarakat. Nah, dalam pandangan ini kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau menyeluruh, di mana ia mencakup semua yang dipelajari dan dimiliki manusia dalam bermasyarakat. Nah, baik itu dari benda fisik atau ide-ide yang abstrak yang dapat kita peroleh melalui proses yang namanya belajar. Kebudayaan sendiri tidak diturunkan secara genetik, melainkan melalui proses enkulturasi atau pembelajaran budaya sejak kecil dan sosialisasi atau proses penyesuaian diri terhadap norma masyarakat. Nah, selanjutnya manusia sebagai Homo faber dan Homo sapiens. Nah, antropologi sendiri memandang manusia sebagai dua peran utama yang terkait dalam kebudayaan. Yang pertama ada Homo faber atau manusia sebagai pembuat alat. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara konsisten dan sistematis menciptakan alat untuk mempermudah hidupnya dan beradaptasi. Seringkali kemampuan ini melahirkan aspek kebudayaan yang bersifat materi seperti peralatan, perabotan rumah, dan teknik bercocok tanam. Yang kedua ada Homo sapiens atau manusia berpikir. Nah, manusia ini merupakan makhluk yang mampu berpikir abstrak, baik itu menggunakan simbol dan memiliki cara bahasa yang kompleks. Nah, kemampuan ini melahirkan aspek budaya yang bersifat non materi atau abstrak seperti mitos, sistem kepercayaan, filsafat, dan bahasa itu sendiri. Seringkali dalam antropologi itu membahas 3 wujud kebudayaan yang diutarakan oleh Bapak Kuncharaningrat. Yang pertama ada ide atau gagasan, tindakan, dan hasil karya. Nah, tiga wujud kebudayaan ini sendiri memiliki keterkaitan, di mana ide atau gagasan ini yang dapat memandu kita melakukan sesuatu yang disebut tindakan. Nah, dari tindakan kita ini menghasilkan yang namanya hasil karya. Nah, keterkaitan antara manusia dan kebudayaan itu sendiri. Nah, antropologi sangat menekankan konsep determinisme budaya. Yang pertama itu kebudayaan membentuk manusia, di mana kebudayaan ini yang menentukan bagaimana manusia memandang dunia dan bagaimana ia bertindak, bahkan bagaimana manusia melakukan sesuatu, dan bahkan bagaimana manusia merasakan sesuatu itu dibentuk dari yang namanya kebudayaan. Baik itu cara manusia tertawa, cara manusia menangis, atau menunjukkan rasa hormat yang sangat bergantung pada budayanya. Yang kedua itu manusia yang memelihara kebudayaan itu sendiri. Tanpa manusia yang menjadi pewaris atau pelaku kebudayaan itu sendiri akan mati. Nah, manusia secara aktif melakukan internalisasi atau penanaman nilai dalam dirinya, dan inovasi itu penciptaan sesuatu yang baru untuk memastikan kebudayaan itu selalu relevan dan lestari.
Nah, intinya dalam antropologi ini selalu bertujuan untuk memahami bagaimana keragaman manusia melalui lensa kebudayaannya. Tidak ada sifat manusia yang universal, yang murni tanpa dipengaruhi oleh kebudayaan atau budayanya. Manusia sendiri merupakan makhluk budaya. Baik, sekian pembahasan saya terkait bagaimana antropologi melihat kebudayaan dan bagaimana antropologi melihat manusia, serta bagaimana kebudayaan dan manusia saling berkaitan. Sekian dan terima kasih.